Get on my head. 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 Perkenalkan, saya Yanuaris Bekagusa, kelas 154A07, NIM 15-2036. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu artikel yang berjudul Pendidikan Berkualitas. Pengertian pendidikan. Pendidikan yang berkualitas adalah upaya untuk melahirkan rakyat Indonesia yang cerdas dan berakhlak, kemudian mampu bersaing. Pendidikan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi manusia menurut ukuran normatif. Sistem pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu menyesuaikan diri untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan kemampuan pembelajaran dalam era global ini. Fungsi pembelajaran lebih penting dalam meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dibandingkan dengan hasil teknologi. Untuk itu dibutuhkan pembelajaran yang profesional dalam bidangnya. Peningkatan dan pengembangan kemampuan profesional menurut Dirjen Pendidikan Dasar dan Mengenal meliputi berbagai aspek, antara lain kemampuan menggunakan metode dan sarana dalam proses belajar mengajar, melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar, kemampuan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, disiplin, dan komitmen pembelajaran terhadap tugas. Tujuan pendidikan. Pendidikan bertujuan membentuk kepribadian seseorang di kalangan peserta didik melalui latihan rohani atau spiritual, intelektual, emosional, dan jasmani, dengan menunjukkan peserta didik itu kepada berbagai pengalaman pada aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan. Dengan demikian, kurikulum harus berdasarkan pada klasifikasi ilmu pengetahuan, yakni ilmu wahyu Al-Quran dan ilmu-ilmu yang diperoleh melalui akal dari ayat-ayat kauniyah atau alam jagat raya beserta seluruh isinya. Sebab pendidikan adalah proses penyesuaian diri secara timbal balik antar manusia dengan alam, dengan sesama manusia, atau juga pengembangan dan penyempurnaan secara teratur dari semua potensi moral, intelektual, dan jasmania manusia oleh dan untuk kepentingan pribadi dirinya dan masyarakat yang ditunjukkan untuk kepentingan tersebut dalam hubungannya dengan Allah yang Maha Pencinta sebagai tujuan akhir. Ahmad D. Marimba mengatakan dalam Azan Wahidi 2009. Pendidikan adalah bimbingan secara sadar oleh si pendidik terhadap si terdidik dalam hal perkembangan jasmani dan rohani menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Pendidikan tidak hanya untuk kepentingan individu atau pribadi, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat agar bisa bersosialisasi di kalangan masyarakat. Pendidikan berkualitas memerlukan peran aktif siswa untuk mengevaluasi belajarnya sendiri supaya kreatif dan sopan santun di kalangan sosial. Fritz R. Tambun dalam Susilo 2007.2224-2225 menjelaskan bahwa kata pendidikan berasal dari kata Latin educare yang secara harfiah berarti menarik keluar dari, sehingga pendidikan adalah sebuah aksi membawa peserta didik keluar dari kondisi tidak merdeka, tidak dewasa, dan tergantung ke suatu situasi merdeka, dewasa, dan menentukan diri sendiri
dan bertanggung jawab. Pendidikan yang bermutu harus terus diupai oleh sang guru. Mereka adalah mutiaranya agents of change, pelaku perubahan agar menghasilkan manusia Indonesia yang religius, cerdas, produktif, andal, dan komprehensif melalui layanan pembelajaran yang prima terhadap peserta didiknya, sehingga terwujud generasi emas yang berkualitas. Berikut adalah referensinya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Hansa, NIM 15200-151, kelas 15 4A, titik 07. Tujuan pendidikan berkualitas. Pendidikan yang berkualitas adalah upaya untuk melahirkan manusia Indonesia yang cerdas dan berakhlak, kemudian mampu bersaing menciptakan pendidikan berkualitas tinggi. Pendidikan sangat berperan penting dalam membentuk baik atau buruknya pribadi manusia. Sistem pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu menyesuaikan diri untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peran pendidikan penting juga dalam membangun peradaban bangsa yang berdasarkan atas jati diri dan karakter bangsa. Program pendidikan yang dituangkan dalam kurikulum pendidikan, perubahan dan pembenahan kurikulum terus dilakukan untuk mendapatkan pendidikan yang disesuaikan dengan karakter peserta didik dan faktor guru sangat berperan penting untuk mengantarkan sekolah menjadi pendidikan berkualitas, dan kompetisi guru perlu ditingkatkan dengan diklat guru. Siswa memberikan pendidikan dengan kompetensi, bakat, dan karakter mereka, memiliki motivasi yang kuat untuk berprestasi dan berkarya. Fasilitas pendidikan, ketersediaan fasilitas yang memadai untuk keberlangsungan program pendidikan harus terus ditingkatkan, baik sarana utama maupun sarana pendukung. Perkembangan teknologi menyesuaikan kegiatan pendidikan dan fasilitas yang dibutuhkan dengan perkembangan teknologi yang mendukung percepatan kualitas. Hakikat menurut Ki Hajar Dewantara adalah Ingarso Sung Tulodo Imadya Mangun Karsa Tuturi Andayani. Artinya, di depan menjadi contoh, jika di tengah membangkitkan hasrat belajar, dan jika di belakang memberikan dorongan. Jadi setiap murid dan guru berkolaborasi untuk menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas. Pendidikan berkualitas harus terus diupayakan oleh sang guru. Mereka adalah mutiaranya pelaku perubahan agar menghasilkan manusia Indonesia yang cerdas, produktif, andal, dan kompetensi melalui layanan pembelajaran yang prima terhadap peserta didiknya, sehingga terbentuknya keluaran berupa generasi cerdas, produktif, intelektual, inovatif dalam interaksi sosialnya, sehat, dan menyehatkan dalam interaksi alamnya dan peradaban. Sekian dari saya Rizky Hansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinda Mulya dengan sendiri dari stasiun itu. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah karakter building dengan tema kesetaraan. Kesetaraan gender. Menurut Bresler, patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. Ayah memiliki otoritas terhadap perempuan, anak-anak, dan harta benda. Secara tersirat, sistem ini melembagakan pemerintahan dan hak istimewa laki-laki dan menuntut subordinasi perempuan. Kekerasan gender. Gender dan kekerasan adalah serangan atau invasi perbedaan gender fisik dan fisik, integrasi psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya adalah dari berbagai sumber. Namun salah satunya adalah kekerasan terhadap satu jenis kelamin disebabkan oleh asumsi gender. Pada dasarnya, pengasuh dan pekerja keras dan tidak layak menjadi kepala rumah tangga karena semua pekerjaan rumah tangga adalah tanggung jawab perempuan. Akibatnya,
Banyak orang yang harus bekerja keras dan lama untuk tetap bersih-bersih dan rapi. Rumah mulai dari bersih-bersih, mengepel, masak, mencuci, merawat anak, dan keperluan keluarganya. Bahkan di tempat kerja, wanita harus membawa anak untuk menjalankan pekerjaannya, di mana semua orang bisa melihat bahwa wanita di sini hadir dan memiliki peran ganda. Ini seharusnya melaksanakan pekerjaan mereka, terutama ketika mereka harus menangani pekerjaan rumah tangga. Kekerasan berbasis gender ada 3, yaitu pemerkosaan, penyerangan fisik, dan penyiksaan yang mengarah ke organ kelamin. Gimana solusi mencapai kesetaraan gender? Di sini saya menjelaskan ada 2 solusinya, yaitu pertama, menghilangkan bentuk kekerasan terhadap perempuan baik di ranah publik dan juga pribadi. 2, memperkuat kebijakan dan juga peraturan yang bisa dilakukan untuk memperdaya semua perempuan dan kesetaraan gender. Berikut referensi kesetaraan gender. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zair Ahmad Saputra dengan NIM 15200-314 dari kelas 154A07. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. SDGs itu apa sih? Sustainable Development Goals merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Kelaparan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering mendengar kata lapar atau kita sendiri pun pasti mengalami yang namanya kelaparan. Kelaparan merupakan suatu kondisi di mana tubuh kita membutuhkan asupan makanan. Jika kelaparan ini dibiarkan, maka akan berdampak pada gizi yang ada di tubuh kita atau kekurangan gizi, dan juga memungkinkan timbulnya beberapa penyakit jika dibiarkan dalam jangka waktu yang relatif lama. Jika tujuan SDGs ini tercapai, maka tidak ada satu orang pun yang mengalami kekurangan gizi dan mengalami beberapa penyakit akibat kelaparan. Selain itu, banyak juga faktor yang menyebabkan seseorang mengalami kelaparan, diantaranya faktor ekonomi yang membuat seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan, sektor pertanian yang belum maju, dan masih banyak hal lainnya. Penyebab terjadinya kelaparan: 1. Kemiskinan. 2. Ketidakstabilan sistem pemerintahan. 3. Penggunaan lingkungan yang melebihi kapasitas. 4. Terbatasnya subsidi pangan dan meningkatnya harga-harga pangan. 5. Menurunnya pendapatan real. 6. Tingginya tingkat pengangguran. Tingkat kelaparan di Indonesia. Tingkat kelaparan Indonesia menurut Global Hunger Index menempati urutan ketiga tertinggi di Asia Tenggara pada tahun 2021. Indonesia mendapatkan skor indeks sebesar 18 poin atau termasuk dalam level moderat. Skor ini telah berada di atas rata-rata global yang sebesar 17,9 poin. Sedangkan di dunia, Indonesia menempati posisi ke-130 dari 197 negara dengan tingkat kelaparan yang serius. Angka ini cukup memprihatinkan bagi Indonesia, mengingat Indonesia merupakan negara agraris dan memiliki tanah yang subur, cuaca yang bagus, serta sumber daya alam yang berlimpah untuk kegiatan pertanian. Upaya-upaya penyelesaian kasus: 1. Sosialisasi tentang manfaat pada konsumsi pangan perorangan dan masyarakat. 2. Peningkatan promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan, gizi, sanitasi, kebersihan, dan pengasuhan. 3. Pemberdayaan masyarakat untuk percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal. 4. Perbaikan dan pengayaan gizi pangan tertentu dan penetapan persyaratan khusus mengenai komposisi pangan. 5. Penguatan pelaksanaan dan pengawasan regulasi dan standar gizi dan keamanan pangan. 6. Penguatan integrasi investigasi gizi spesifik dan gizi sensitif. 7. Perbaikan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita, remaja, perempuan, dan kelompok rawan gizi lainnya. 8. Penguatan sistem surveillance pangan dan pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS.
9. Peningkatan jangkauan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat. 10. Penyaluran bantuan pangan bagi masyarakat rawan pangan kronis atau berpendapat rendah dan transien atau darurat bencana. Berikut target yang dituju pada tahun 2030. 1. Menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang. 2. Menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh. 3. Menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi. 4. Mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya, dan hewan ternak dan peliharaan hingga spesies liar. 5. Menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil. Jadi kesimpulannya, tanpa kelaparan atau zero hunger adalah salah satu poin SDGs yang menarik karena target kita tercapai. Artinya tidak ada satu orang pun yang kekurangan gizi maupun yang mengalami malnutrisi. Selain itu, produktivitas yang tinggi dan petani skala kecil yang sejahtera terwujud. Sistem produksi pangan berkelanjutan dan praktek pertanian ulet dijalankan dengan tetap mempertahankan ekosistem dan kualitas tanah yang meningkat. Jika tujuan ini tercapai, maka masyarakat di dunia akan siap untuk mewujudkan tujuan-tujuan pada SDGs lainnya. Berikut presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safna Nur Hidayah dengan NIM 15-2032 dari kelas 15 4A07. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang bertemakan tanpa kemiskinan. Pengertian urbanisasi. Urbanisasi adalah suatu proses berpindahnya penduduk dari desa ke kota, atau dapat pula dikatakan bahwa urbanisasi merupakan suatu proses terjadinya masyarakat perkotaan. Akibat dari urbanisasi itu ada 3, yaitu 1, kepadatan penduduk di suatu daerah, kemiskinan, dan perubahan masyarakat desa menjadi masyarakat kota. Penyebab urbanisasi ada 4. 1. Daerah menjadi pusat pemerintah seperti kota Jakarta. 2. Letaknya sangat strategis untuk usaha, perdagangan, perniagaan, misalnya kota pelabuhan, kota sumber penghasilan bahan mentah. 3. Timbulnya industri yang memproduksi barang maupun jasa. 4. Hubungan antar kota dengan daerah sekitarnya, yakin dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi mempunyai pengaruh yang aktif. Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Salah satu faktor kemiskinan adalah urbanisasi. Bisa dibilang sebagai salah satu penyebab kemiskinan dampak perpindahan. Seiring dengan meningkatnya urbanisasi, maka perlu dikembangkan kawasan yang cukup dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Peningkatan jumlah penduduk perkotaan yang terus-menerus jika tidak dibarengi dengan meningkatnya taraf kehidupan, masyarakat justru akan membawa permasalahan baru bagi kota. Peningkatan jumlah tenaga kerja tanpa peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas angkatan kerja akan meningkatkan daya saing yang meningkatkan jumlah pengangguran dan kemiskinan yang pada gilirannya adalah menimbulkan kriminalitas. Ini dari referensinya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.